untuk kita kerjasama, berkolaborasi bersama. Tujuannya apa? Tujuannya satu saja, untuk menyelamatkan korban-korban yang ramai lagi yang terperangkap di sana. Dengan kerja di luar negeri, kita nggak tahu pekerjaan apa yang kita hadapi. Gaji boleh besar, nyawa pun boleh terancam. Nah, cukup itu aja. Setakat pengalaman kamu ada nampak ada orang kena pukul teruk tak? Untuk kena pukul teruk pasti ada. Memang ada yang kena Macam mana teruk? Sampai lebam-lebam dia punya badan berdiri-diri. Nah, tapi sayangnya di ruang komen itu ada pro kontra, saudara. Ini semua bohong. Dari bahasa saja ini bukan orang Medan, melainkan orang Malaysia sendiri. Ini seolah-olah mereka menyelamatkan orang Indonesia, padahal mereka sama-sama orang Malaysia. Cuma mau naikkan follower. Maksud mereka itu mereka sedang membuat drama bahwa warga Malaysia menolong warga negara Indonesia dari korban penipuan di Myanmar. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Saudara, kali ini saya akan mereact satu video yang bertajuk MHO berjaya membantu menyelamatkan 4 rakyat Indonesia dari aktiviti pemerdagangan manusia di Laos. Video ini berada di TikTok dengan akun yang bernama Hisamuddin Hasim, ya. Jadi kalau kemarin saya pernah mereact satu video yang mana warga negara Indonesia disekap dan disiksa di Myanmar, kemudian beberapa di antara mereka berhasil dipulangkan oleh pihak yang berwenang dari Indonesia. Nah, kali ini kejadian itu terjadi di Laos, yang mana 4 rakyat Indonesia berhasil diselamatkan oleh MHO. MHO ini kepanjangan dari apa ya? Kalau saya boleh asumsikan mungkin ini sejenis organisasi begitu. 4 WNI ini adalah korban pemerdagangan orang di Laos, ya. Nah, tapi sayangnya di ruang komen itu ada pro kontra, saudara. Ramai orang Indonesia yang komen, netizen yang komen, ada yang pro, ada yang kontra. Yang sangat saya sayangkan itu yang kontra. Mereka itu mencurigai bahwa 4 orang itu bukan warga negara Indonesia, tapi warga Malaysia. Yang maksud mereka itu mereka sedang membuat drama bahwa warga Malaysia menolong warga negara Indonesia dari korban penipuan di Myanmar, begitu. Jadi untuk apa sih sebenarnya buat drama seperti itu? Ayolah netizen Indonesia, janganlah bersuuzon, janganlah berspekulasi yang macam-macam seperti itu, ya. Itu warga negara kita dibantu warga Malaysia, harusnya kita berterima kasih, bukan malah bersuuzon atau mencurigai bahwa mereka sedang berdrama. Bukan tempatnya dan bukan waktunya. Yang seharusnya kita bersimpati kepada mereka yang menjadi korban, ya, berempati. Oke, tanpa panjang lebar, mari kita tonton dulu videonya dan kita akan baca beberapa komen dari video ini nanti di akhir-akhir. Jadi hari ini kami datang ke sini untuk nombor 1 membawa pulang korban-korban daripada Indonesia. Sebab begitu ramai lagi korban-korban di Indonesia yang berada di Myanmar, Ini juga di Laos dan di Kamboja. Indonesia, ya? Mereka menghubungi kami, minta kami untuk bantu mereka kerana mereka tak tahan lagi dipukul, dicederakan. Mereka mau balik ke Indonesia. Jadi kami bawa pulang dulu 4 orang yang ada ini. Ya. Tujuan kami untuk mencari kolaborasi dengan mana-mana pertubuhan. Masih ada NGO, banyak ramai di situ. macam Bapak, untuk kita kerjasama, berkolaborasi bersama. Tujuannya apa? Tujuannya satu saja, untuk menyelamatkan korban-korban yang ramai lagi yang terperangkap di sana. Pada hari ini kami telah berjaya membawa keluar 4 korban, kesemuanya dari Medan. Mereka ini dari ditipu Medan. kerja pada peringkat awalnya sebagai editing, tawaran kerja ke Shanghai, ada yang ke Bangkok. Dan apabila sampai di Bangkok, mereka telah dipaksa untuk mengambil salah satu lagi penerbangan daripada Bangkok ke Chiang Rai. Apabila tiba di Chiang Rai, mereka dibawa oleh sebuah kenderaan masuk ke Chiang Saen, di mana Chiang Saen ini perbatasan di antara Thailand dan juga Laos. Apabila mereka tiba di Laos, maka mereka telah dirampas pasport dan ketika itu mereka telah dimaklumkan bahawa mereka perlu dan wajib bekerja di salah satu company scammer. Jadi mereka juga meminta bantuan kami, maka saya arahkan satu kenderaan untuk mengambil mereka dan hantar mereka ke satu guest house milik rakan saya di Laos. Pertama kali datang ke Laos, saya ikut agen, di mana agen ini dia menawarkan kerja di Bangkok. Tiba kita sampai di Bangkok, kita disuruh flight lagi ke sampai Chiang Rai.
Sampai situlah kita dipaksa sebagai kerja sebagai scammer. Masa itu saya nak balik, dia kena bayar denda sekitar 36 juta untuk kita balik. Kami terus mencari bagaimana cara nak balik. Last kami berjumpalah dengan TikTok Bang Azrul Syafiq. Kami minta tolong dengan dia. Alhamdulillah kami selamat sampai Medan di Indonesia. Sebab di company itu memang udah banyak sekali nama abang ini keluar. Nama abang ini sudah memang viral di company itu. Jadi kami memutuskan untuk berani hubungi abang ini. Kalau itu tidak ada. Kalau kita tak ada sel, hukuman aja sama tidak ada gaji. Kalau makan kita terpulang kepada gaji juga lah. Kalau gaji ada kita makan enak, kalau tak ada terpaksa makan gaji. Teruntuk remaja-remaja yang di Medan, jangan mudah putus asa nyari pekerjaan, jangan mudah teriming-imingi gaji besar dengan kerja di luar negeri. Kita nggak tahu pekerjaan apa yang kita hadapi. Gaji boleh besar, nyawa pun boleh terancam. Nah, cukup gitu aja. Setakat pengalaman kamu ada nampak ada orang kena pukul teruk tak? Kalau untuk kena pukul teruk pasti ada. Memang ada yang kena Macam mana pukul. teruk? Sampai lebam-lebam dia punya badan berdiri-diri. Ya. Anggaran berapa ramai lagi di tempat kamu yang rakyat Indonesia yang belum pulang? Sekarang perkiraan saya yang berada dalam office itu sekitar 200 orang. 200 orang. Kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Pratama, wakil daripada Medan yang sedang berkolaborasi dengan kita dalam urusan untuk menyelamatkan rakyat Indonesia. Juga di sebelah kiri saya adalah Azrul Syafiq, Ketua Misi Menyelamat Mangsa-mangsa korban-korban pemerdagangan manusia ataupun human trafficking. Sebelah kanan saya Andrew Fu, merupakan wakil daripada masyarakat Tiongkok. Di sebelah kiri saya Master Shi yang merupakan individu yang banyak mengeluarkan dana untuk membantu korban-korban ini. Jadi di sini dalam aksi penyelamatan ini itu ada pihak Indonesia dan juga pihak Malaysia yang berkolaborasi bekerjasama dalam misi penyelamatan ini. Jadi tidak hanya Malaysia saja, tetapi ada juga orang Indonesia yang ikut membantu dalam misi penyelamatan itu. Dan juga tadi ada yang temannya yang di Myanmar yang juga membantu memuluskan penyelamatan ini gitu ya. Dan mereka ternyata masih muda-muda, masih di bawah 30 tahun kayaknya ya. Masih muda-muda, masih bisa berpikir secara kritis sebetulnya. Tapi ya mau gimana lagi, mungkin karena mereka begitu butuh pekerjaan, begitu butuh duit karena tekanan hidup, mereka tidak begitu berpikir panjang ketika ada tawaran kerja dengan iming-iming gaji yang lumayan besar. Mereka tanpa pikir panjang, kemudian melihat susahnya cari kerja di negara sendiri, akhirnya mereka memutuskan untuk pergi atau mengambil pekerjaan itu tanpa memikirkan risikonya nanti seperti apa gitu ya. Mereka ambil saja pekerjaan itu tanpa berpikir betul nggak sih ini pekerjaannya. Ya akhirnya kan seperti ini. Jadi sekali lagi saya himbau kepada kawan-kawan warga negara Indonesia, kalau ada tawaran kerja dengan gaji yang lumayan besar, kemudian kerjanya itu sesimpel itu, perlu dicurigai ya, perlu dipikir-pikir dulu dan cari tahu di Google, di internet. Informasi sekarang sudah terbuka itu, mari kita cari informasi sebelum kita memutuskan untuk mengambil pekerjaan itu. Karena risikonya seperti ini, saudara, nyawa, ya, nyawa. Sebelum mati kita disiksa dulu di sana. Nah, video yang positif seperti ini masih aja ada komen-komen negatif di bawah, pro kontra. Ada sebagian netizen Indonesia yang bilang berterima kasih kepada warga negara Malaysia yang ikut membantu menyelamatkan 4 WNI ini. Kemudian ada juga netizen yang mencurigai, yang komen negatif lah soal ini. Dan juga ada warga negara Indonesia yang justru meminta tolong, ya, meminta bantuan kepada mereka supaya mereka, temannya, keluarganya juga dibantu karena kondisinya juga sama. Sedang disekap atau apalah di situ ya. Nah, saya akan bacakan beberapa komen. Ini semua bohong. Dari bahasa saja ini bukan orang Medan, melainkan orang Malaysia sendiri. Ini seolah-olah mereka menyelamatkan orang Indonesia padahal mereka sama-sama orang Malaysia. Cuma mau naikkan follower. Wow. Nah, komen-komen seperti inilah yang kata saya tadi itu negatif. Dia itu mencurigai bahwa
4 warga negara itu, 4 korban itu adalah warga Malaysia, bukan warga negara Indonesia. Artinya dia curiga bahwa mereka sedang berdrama gitu ya, hanya untuk mendapatkan follower. Ya, kalau dari bahasa memang iya. Tadi kalau mendengar cara mereka berbicara itu, terutama yang 2 orang tadi yang awal tuh, memang dari bahasanya itu memang seperti logat bahasa Melayu Malaysia. Ya, persis seperti bahasa Malaysia. Tetapi kan bisa jadi sebelum mereka ke Myanmar, ya, mereka sudah kerja di Malaysia yang sudah fasih bahasa Malaysia, kan bisa jadi gitu ya. Eh, Mereka kerja di Malaysia kemudian dapat tawaran kerja yang bagus dengan gaji yang besar, kemudian mereka pergi ikut agent ke Myanmar, kan bisa jadi seperti itu ya. Kemudian lanjut, mengapa logat yang digunakan ialah logat Malaysia oleh para mangsa yang dikatakan dari Medan ini? Adakah memang orang Malaysia yang disuruh mengaku sebagai orang Indonesia supaya kelihatan seperti wira untuk merendahkan Indonesia? Nah, ini nih. Aduh, aduh, bukannya kita berterima kasih, malah kita menuduh yang bukan-bukan, mencurigai. Ya, memangnya Anda pikir yang bisa bahasa Melayu seperti Malaysia itu hanya orang Malaysia. Orang Sumatera, khususnya Riau, Provinsi Riau, itu bisa bahasa Melayu persis seperti bahasa Melayu di Malaysia. Jadi, ayolah netizen Indonesia, marilah kita lebih terbuka lagi pemikirnya, lebih luas lagi kita mencari informasi bahwa bahasa Melayu itu tidak hanya dikatakan oleh orang Malaysia, tapi juga diperkatakan oleh orang-orang Indonesia, terutama orang-orang Melayu yang berada di Sumatera, khususnya orang Riau. Logatnya persis seperti Melayu Malaysia. Tolong juga Pak anak saya juga ada di Kamboja sekarang, juga lagi terbengkalai, belum bisa pulang karena ibunya belum punya uang. Saya dari Aceh Tamiang. Kalau ini anaknya juga terperangkap gitu ya di Kamboja. Yang ini di Kamboja ya, tetapi belum bisa dipulangkan karena ibunya belum dapat uang. Mungkin minta tebusan duit ya. Apapun yang terjadi, kami mewakili rakyat Indonesia berterima kasih kepada Abang Malaysia. Nah, ini nih komen-komen seperti ini yang bagus ya, yang mesti diperbanyak. Kita patut berterima kasih kepada orang yang telah membantu kita gitu ya, yang telah membantu saudara-saudara kita. Lanjut, kemana menteri-menteri Indonesia? Ya, kemana menteri-menteri Indonesia? Ya, harusnya kerja lebih giat lagi, lebih kerja keras lagi, biar hal-hal seperti ini tidak terjadi, tidak terulang lagi. Semua karena negara kami Indonesia tak ada pekerjaan yang cukup uang. Gajinya untuk menyokong kebutuhan warga. Mohon rekan-rekan Malaysia pahami kondisinya berbeda dengan Malaysia yang berjaya banyak lapangan kerja. Betul, kalau Indonesia banyak lapangan kerja dan tidak susah mendapatkan kerja, maka tidak akan ramai warga negara Indonesia yang mencari pekerjaan ke luar negara. Bahkan dengan cara ilegal pun mereka jalani gitu ya, hanya untuk bisa bekerja di negara orang. Bahkan yang sedang terjadi, mereka ditipu, disekap dan disiksa ya. Semua ini tidak akan terjadi kalau di negara kita itu kebutuhan mereka terpenuhi seperti pekerjaan ya. Lanjut, bos bisa nggak pulangkan suami saya, soalnya bosnya sekarang tiba-tiba gaji menjadi yang kecil, kisaran Indo 1 juta, nggak cukup buat makan dan kirim ke kampung. Ketika dia mau cabut pindah kantor, malah sama bosnya dendanya dinaiki dalam kantor itu. Ada 50 orang mohon bantuan agar bisa lekas pulang ya. Terima kasih orang baik Malaysia. Semoga Allah membalas kebaikan dengan melimpahkan rezeki negara Malaysia dan bisa jadi pahala di sisi Allah. Amin. Ya, itulah komen-komen yang negatif, yang positif, dan komen-komen yang meminta tolong kepada orang Malaysia agar dibantu kawan-kawannya, rekan-rekannya yang ada di negara itu yang tertipu. Oke. Sekali lagi saya menghimbau kepada warga negara Indonesia, apabila Anda mendapatkan tawaran kerja dengan gaji yang sangat besar, yang lumayan besar, apalagi kerjanya ke luar negeri, itu harus dipikir-pikir lagi ya, harus berpikir panjang, cari tahu dulu informasinya. Ya, apalagi seperti Kamboja, Myanmar, Filipina, Thailand gitu ya, mesti cari tahu dulu ya, karena banyak sekali korban-korban seperti ini. Ya, oke lah, kita memang butuh pekerjaan, kita butuh
segera pekerjaan untuk mendapatkan duit, tapi kita juga harus bisa jalankan nalar kita ya. Kita juga harus rasional gitu ya. Kalau ada tawaran kerja dengan gaji yang sangat besar tanpa persyaratan yang berarti, kita patut mencurigai dan kita harus cari informasi sebelum mengambil keputusan untuk mengambil pekerjaan itu. Oke, mungkin itu saja konten pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di news konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.